yang membahas tentang wasatiyah di Singapura. Namun sebelum saya persilakan terlebih dahulu, saya ingin membacakan biodata dari Bapak Dr. Ihsan Muhyiddin, MPH. Jadi Ihsan Muhyiddin was born in Jakarta, Indonesia. He is currently the doctor of Muhyiddin Center, Singapore. In 2013, he obtained his BA degree in Sharia Comparative Mazahib from Muhammadiyah Islamic College, Singapore. In 2016, he pursued his first Master of Science in Islamic Education from Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia. And at the same time, doing his second Master of Philosophy in Sharia from University Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Malaysia. And currently, he is candidate doctor of philosophy in Sharia from University Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Malaysia. And Ustaz Ihsan is active in dakwah work in Singapore and is also a lecturer in Islamic Studies at Muhammadiyah Islamic College, Singapore, covering fiqh and usul fiqh and comparative mazahib. His aim is to develop Muhyiddin Center as a center to promote the concept of wasatiyah in Singapore. And among his research work are a number of academic articles on Sharia and Islamic education. And ya itulah tadi sedikit biodata tentang Bapak Dr. Ihsan Muhyiddin, MPH. Dan sebagai moderator mengingatkan kepada pemateri bahwa waktu yang diberikan adalah selama 20 menit. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada kepada Bapak Dr. Ihsan Muhyiddin, MPH, time is yours, please. Oke, terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada panitia dan juga bil khusus especially Pak Dr. Misno for having me here, karena sudi menjemput saya dalam sebuah seminar sharing ilmu pengetahuan, berbagi ilmu pengetahuan. Dan tentu dalam hal ini saya juga ingin mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat, insya Allah, bagaimana tadi yang sudah dibentangkan oleh Ibu Dr. Darlina ya. Sebagaimana telah disebutkan tajuk ataupun title presentasi saya ialah mengenai pelaksanaan konsep wasatiyah atau konsep wasatiyah dalam pelaksanaan syariah di Singapura. Karena masa yang disediakan cukup terbatas, maka saya akan langsung saja to the point. Objektif dari pembicaraan kita ialah pertama kita luruskan dahulu atau kita sepakati terlebih dahulu tentang definisi syariah. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bahwa syariah itu possible dan ya sangat-sangat memungkinkan untuk diaplikasikan, dipraktikkan di mana saja, anywhere, anytime, even in secular country. Walaupun seperti di Singapura sebagai sebuah negara yang berkonsep sekuler, ternyata alhamdulillah syariah Islam dapat dilaksanakan dengan baik ya, sebab konsep wasatiyah tersebut. Ketika kita membicarakan tentang pelaksanaan syariah, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa kita perlu sepakat dengan definisi syariah yang
uh, yang luas ya. Sebab seringkali terjadi misunderstanding, kesalahpahaman terhadap syariah. Syariah seringkali didefinisikan dalam definisi yang narrow, definisi yang sempit. Ya. Bahwa sebagai contoh misalnya ketika terjadi pilihan raya, pemilu di berbagai negara yang mayoritasnya umat Islam, baik di Indonesia, di Malaysia, selalu ada isu-isu yang memberikan konotasi negatif terhadap syariah. Misalnya syariah hanya diartikan seperti kalau terjadi kalau syariah dilaksanakan di suatu negeri, maka akan ada hukum potong tangan bagi pencuri, akan ada hukum rejam, hukum lempar batu hingga mati bagi pezina dan sebagainya. Karena ini sebenarnya adalah pemahaman tentang syariah yang sangat-sangat akhirnya mengakibatkan syariah itu menjadi sesuatu yang disalahpahami. Baik, syariah sebenarnya adalah kalau kita berbicara syariah itu merupakan segala way of life ataupun tata cara kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang merupakan sebuah aturan rule of law ya, yang suci ya. Sebab ketika kita menderify kata syariah itu sendiri dari kata kalau dalam bahasa Arabnya adalah syara'a ataupun syariatan. Nah, kata syariah itu sendiri dalam perspektif masyarakat Arab adalah berkaitan dengan jalan menuju tempat air minum, jalan menuju ke tempat air minum yang jernih, yang bersih. Nah, kemudian oleh para ulama diartikan bahwa peraturan Allah yang kemudian dinamakan syariah ini adalah jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariah meliputi aspek yang luas terkait dengan akidah, kemudian ibadah termasuk muamalah dan akhlak tasawuf. Ini semua adalah komponen-komponen syariah yang terikat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sekarang pengertian wasatiyah ya. Wasatiyah sebagaimana telah dimaklum ini merupakan konsep yang Allah kehendaki dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Hal ini tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Seperti itulah kami jadikan kamu semua umat Islam sebagai ummatan wasatan, ya, umat yang pertengahan, an upright community, umat yang ada biasanya juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah middle community. Nah, untuk itu kita harus paham urf bahasa Arab ketika menerjemahkan kata wasatan, kata pertengahan. Bahwa dalam perspektif masyarakat Arab, posisi pertengahan adalah posisi yang terbaik, posisi yang teragung. Sebagai contoh misalnya ketika dikatakan Quraisyun wasatul Arab, bahwa orang Quraisy adalah pertengahannya masyarakat Arab. Maksudnya ada masyarakat Arab yang terbaik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ausatul Quraisy, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Quraisy yang terbaik atau yang terbaik di antara masyarakat Quraisy. Saya persingkat bahwa wasatiyah, pertengahan ini bukan pertengahan di antara the best dan the worst, yang terbaik dan yang terburuk. Tapi sebab dalam Islam kita justru di-encourage, didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik. Maka perkataan wasatiyah, pertengahan ini bukan menjadi orang Islam yang ya jangan terlalu soleh, jangan terlalu takwa, ya biasa-biasa saja, bukan seperti itu.
Tapi pengertian wasatiyah di sini pertengahan adalah baina ifrat wa tafrid, ya, di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang terlampau hulu dalam beragama, ekstrim kiri terlampau liberal. Nah, jadi setelah kita bincangkan tentang definisi syariah, kemudian pelaksanaan wasatiyah, definisi wasatiyah, sekarang kita sedikit mengenal tentang masyarakat Islam di Singapura. Sebagaimana sedia maklum bahwa masyarakat Islam di Singapura merupakan minoritas dibandingkan masyarakat Cina, ya, sebagai mayoritas. Masyarakat Cina mereka jumlahnya sekitar 74 hingga 75%, sedangkan masyarakat Melayu antara yang tertinggi maksimumnya adalah 15%. Sekarang ini antara 13,4% dan something. Selanjutnya adalah masyarakat India dan masyarakat campuran. Masyarakat, kalau di sini disebutnya sebagai Eurasia. Eurasia ini maksudnya kalau orang Indonesia menyebut Indo, ya, peranakan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Asia. Nah, sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat Islam di Singapura adalah masyarakat minoritas. Dan yang agak unik di Singapura ini, masyarakat Melayu itu identik dengan Islam. Sehingga dalam berbagai referensi formal, termasuk referensi akademik, ketika menulis tentang masyarakat Melayu Singapura, selalu akan disertakan Melayu _Islam Singapura, ya, karena sangat identik Melayu dan Muslim. Hal ini juga di dalam fakta di lapangan, ya, akan dijumpai hampir tidak ada Melayu yang beragama selain Islam. Ya. Mungkin ada case by case yang kemudian sekarang berubah keyakinan, berubah agama, tapi itu sangat-sangat sedikit sekali. Kemudian yang agak unik lagi di Singapura, meskipun dia negara sekuler dan masyarakat Islam merupakan minoritas, tapi dalam ranking ataupun urutan sebagai negara yang Islamik atau menerapkan nilai-nilai Islam, Singapura ini termasuk dalam ranking yang agak tinggi, ya, dia nomor 7. Yang ini kalau di-compare dengan negara-negara Islam sendiri atau negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Malaysia, Indonesia, jauh di bawahnya. Bahkan Malaysia menempati urutan 17. Sedangkan Singapura sebagai negara sekuler, negara yang bukan Islamic country, tapi ternyata berdasarkan survei dijumpai nilai-nilai Islamnya lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Kita coba melihat bagaimana pandangan pemimpin Singapura yang non-Muslim terhadap Islam di Singapura. Dalam hal ini founding fathers Singapura, yaitu Lee Kuan Yew, dia sebenarnya yang dia harapkan dari masyarakat Islam Singapura ini adalah masyarakat Islam abangan. Jadi walaupun dia orang Singapura, orang Chinese, ya, tapi dia juga rupanya sangat kenal dengan istilah abangan di Indonesia. Jadi yang diharapkan orang Islam yang, ya, Islam KTP lah, ya, sholat kalau ingat itu saja, atau kalau Ramadan kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Nah, yang dia agak khawatirkan ketika masyarakat Islam menjadi lebih Islami. Nah, akan tetapi alhamdulillah, ya, meskipun ada pandangan yang sedemikian, tapi tidak sampai kepada implementasi dalam arti pembatasan-pembatasan yang menghambat masyarakat Islam
di Singapura melaksanakan agamanya. Bahkan sebagai contoh, ketika Perdana Menteri yang kedua, yaitu Goh Chok Tong, pernah mewacanakan ingin menutup madrasah di Singapura, namun kemudian terjadi penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat Islam di Singapura. Akhirnya wacana tersebut tidak jadi dilaksanakan. Alasan pemerintah ketika itu ialah dikarenakan dia sangat prihatin, dia sangat care dengan masa depan lulusan madrasah yang umumnya ketika itu hanya lebih fokus kepada pendidikan ukhrawi, sedangkan Singapura adalah negara meritokrasi yang dunia kerjanya sangat kompetitif, sangat bersaing, sehingga dikhawatirkan alumni madrasah akan sulit untuk bersaing dengan yang lulusan sekolah nasional. Nah, tentang madrasah nanti ini tentu akan dibincangkan lebih detail oleh Ustadz Muhaimin sebagai presenter tentang madrasah. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit mengenalkan tentang Presiden Singapura, walaupun tadi kita sudah ketahui bahwa masyarakat Islam di Singapura ini adalah masyarakat yang minoritas, tapi ada satu kebanggaan tersendiri bahwa the first president of Republic of Singapore, Presiden Singapura yang pertama adalah orang Melayu Islam, ya, Yusof Ishak, dan current presiden atau presiden yang masih ada sekarang yaitu Ibu Halimah Yacob. Madam Halimah Yacob ini juga seorang Muslim yang ya cukup patut dibanggakan, ya, karena dia seorang Muslimah yang sangat humble dan juga merakyat, dan nilai-nilai Islamnya juga sangat terlihat jelas sekali. Artinya sekali lagi ini saya kemukakan dikarenakan untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya keadaan masyarakat Islam di Singapura. Ya, kalau dikatakan bahwa mereka tertindas, ya sebenarnya juga tidak. Atau dikatakan terlampau dibatasi dan lain sebagainya, sebenarnya tidak seperti yang di masyarakat di luar Singapura. Bahkan kalau kita lihat dalam pelaksanaan peribadatan di Singapura sangat akomodatif, ya. Masyarakat Islam diberi tempat-tempat ibadah yang sangat baik, ya, masjid-masjid, dan juga demikian pula tentang pendidikan Islam juga dapat dipenuhi dengan baik. Nah, kemudian salah satu hal yang menjadi ciri dari masyarakat Islam, masyarakat Islam Singapura mempunyai 10 ciri masyarakat Islam yang cemerlang. Ini yang disepakati oleh para tokoh-tokoh agama Islam di Singapura. Di antaranya yang pertama adalah pegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, ya, meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang sentiasa berubah. Kemudian menghargai Islamic civilization, peradaban Islam dan segala sejarahnya, serta di saat yang sama memahami understanding of contemporary issues, memahami isu-isu kontemporer. Kemudian yang ketiga, appreciate other civilization and it's self-confident to interact and learn from other communities. Ya, menghargai peradaban Islam itu sendiri, dan percaya diri, ya, confident untuk berinteraksi dengan komunitas yang on top of the challenges of modern society. Secara moral dan spiritual mempunyai kekuatan untuk mengatasi tantangan-tantangan masyarakat modern, termasuk sekarang yang sedang agak gencar ataupun agak menjadi isu yang terkini adalah tentang pengaruh LGBT yang semakin marak di Singapura. Bahkan sudah mulai ada perubahan
Termute Ustaz, Afwan. Silakan di-mute lagi. Tadi ada yang ini. Mohon maaf, Baik. Bos. Ya, oke. Boleh dengar ya? Oke, lanjut, silakan. Baik. Jadi isu yang terkini adalah tentang isu LGBT, tapi ya alhamdulillah masyarakat Islam Singapura dapat diberi penjelasan yang clear oleh para pemimpin agama Islam, karena sebelumnya terjadi kekhawatiran jangan-jangan nanti akan diperbolehkan pernikahan sesama jenis, tapi Perdana Menteri Singapura yaitu Mr. Lee Hsien Loong sendiri juga memberikan sebuah jaminan bahwa sejak awal masyarakat Islam Singapura mempunyai satu pengecualian dalam pernikahan, yaitu mereka menikah di ROMM, ya, Registry of Muslim Marriage, jadi atau istilahnya kantor urusan agama khusus untuk masyarakat Islam Singapura, dan tentu undang-undang Islam yang akan dilaksanakan. Dan itu mustahil ada pernikahan sejenis di kantor urusan agama Singapura. Kemudian practices Islam beyond forms, ritual and rite, the modernization wave, bahwa Islam dilaksanakan bukan hanya sebatas ritualnya saja, kemudian well-adjusted and contributing members of multi-religious society and secular state. Jadi memberikan kontribusi ya, dan kepada masyarakat yang berbagai agama. Dan yang ketujuh, inclusive and practice pluralism without contradicting Islam. Ya, jadi masyarakat Islam Singapura itu mempunyai sifat yang inklusif dan mempraktekkan pluralism di sini bukan berarti mengakui semua agama benar, ya, tapi pluralism dalam arti mengakui kepelbagaian, keragaman beragama, keragaman menghargai antara satu dengan yang lain, tapi tetap mengikut poin yang pertama, yaitu memegang prinsip agama Islam bahwa inna dina indallahil Islam. Jadi pluralisme di sini bukan pluralisme dalam arti menganggap semua agama benar. Semua agama baik, ya, tapi yang benar sesuai dengan keyakinan dalam Islam adalah hanya agama Islam. Kemudian believe that good Muslim are also good citizen. Meyakini bahwa Muslim yang baik otomatis juga masyarakat ataupun warga negara yang baik. Be a blessing to all and promote universal peace. Jadi menjadi mendatangkan kebaikan dan mempromosikan kedamaian secara universal. Dan yang ke-10, be a model and inspiration for all. Menjadi model dan inspirasi. Pimpin atau dikampanyekan oleh para pemimpin masyarakat Islam kepada umat Islam di Singapura 10 nilai Muslim Community Excellence. Kemudian Mohon maaf Pak Dokter, 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi ya. Oke. Baik, secara kesimpulan saja sekarang saya langsung kepada conclusion ya. Bahwa ada 8 faktor yang membuat syariah dapat dilaksanakan di Singapura. Yang pertama, bahwa di Singapura wujud atau ada organisasi yang menjadi induk bagi masyarakat Islam Singapura, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura. Kemudian adanya undang-undang yang khusus untuk masyarakat Islam Singapura yang dikenal sebagai Administration Muslim Law Act atau AMLA. Kemudian dalam pernikahan masyarakat Islam Singapura mempunyai wadah tersendiri berbeda dengan masyarakat yang lain yang non-Muslim, yaitu di ROMM.
Registry of Muslim Marriage. Kemudian dalam urusan perceraian, wasiat, wakaf dan lain sebagainya, masyarakat Islam Singapura juga di manage oleh Syariah Court atau Mahkamah Syariah. Kemudian yang kelima mempunyai wasatiyah guideline, yaitu 10 excellent characteristic of Singaporean Muslim yang tadi kita bincangkan. Dan yang keenam, adanya toleransi bersama masyarakat Islam. Ada berbagai, bahkan di Singapura ini bukan hanya ada masyarakat Islam Sunni, tapi juga ada Syiah. Semuanya dapat hidup bekerja sama, berdampingan, meskipun tidak terlalu terang-terangan, tapi juga tidak timbul konflik di antara Sunni dan Syiah di Singapura. Kemudian terjadi hubungan yang harmonis di antara sesama masyarakat Islam dan non-Muslim. Dan yang ke-8 adalah masyarakat Islam Singapura dapat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah. Demikian sedikit informasi yang dapat saya share. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas penyampaian materi yang super sekali, telah memberikan kami ilmu yang baru. Sama-sama. Oke, silahkan lanjut. Di mute, Pak Moderator. Oh iya, mohon maaf, karena kadang-kadang ini kayak remote sendiri. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Dr. Ihsan Muhyiddin, MPH, telah memberikan informasi atau ilmu yang baru dan sangat bermanfaat buat kami di peserta Zoom in Summer School Islamic in Contemporary World, August 2023. Dan selanjutnya, marilah kita beralih ke pemateri yang ketiga, yang tak kalah spesialnya dan tak kalah super ilmunya nanti ini, yaitu Bapak Dr. Muhaimin bin Topyan, MPH, alumni Muhammadiyah Islamic College in Singapore. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Especially to the organizing committee and the leader of the committee, Dr. Misno. Thank you for inviting me here. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana sudah mengundang saya ke sini untuk berkongsi ilmu sedikit ya. Jadi kalau boleh saya minta izin untuk share screen. Boleh, sila Ustaz. Terima kasih. Okey, pada malam ini saya akan berkongsi tentang Quranic Literacy Learning Model in Part-Time Madrasah in Singapore.